maba perkuliahan. Selamat datang di podcast Majalah Sunday, tempat kita ngobrol santai tentang masa depan dan kehidupan kuliah. Di sini, aku, Dewi Triana, yang bakal nemenin kalian di segmen Bekal Masuk Kampus. Di sini juga aku nggak sendirian karena telah ditemani sama narasumber yang super duper kece banget nih. Boleh dong diperkenalin namanya siapa? Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, aku Keisha Mera Iskandar, biasa dipanggil Keisha, dari Universitas Gunadarma jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Oh, angkatan 2022. Berarti sekarang ada di semester? Sekarang ada di semester 6. Oh, semester 6. Senang banget rasanya bisa kedatangan Kak Keisha ya di sini. Boleh diceritain sedikit gimana sih ceritanya bisa jadi mahasiswa di Gunadarma? Mungkin ya udah takdir kali ya, dan aku juga nggak mau sekolah jauh-jauh juga, pengen di Depok-Depok aja gitu ya. Kak Keisha emang dari Depok ya? Iya, aku dari Depok. Oh, Depok. Jadi biar nggak jauh-jauh juga ya. Iya, kayak aku nggak bisa jauh dari keluarga juga. Oh, oke. Oke, di sini aku bakal nanya-nanyain istilah-istilah yang mungkin bakal kurang familiar nih buat teman-teman yang mau masuk kuliah. Istilah-istilah yang sekiranya tuh yang ada di kampus kayak UKT, SKS, bikin gitu. Kak Kesha siap? Boleh Ya, sih. oke, baik. Oke, yang paling pertama dulu nih, aku bakal nanya tentang ospek. Ospek itu apa sih? Oke, itu setahu aku itu yang kita lakuin pas lagi maba ya. Iya. Dan kebetulan waktu zaman aku itu kita masih COVID kalau nggak Oke, salah, betul. jadi belum ngalamin yang offline ospek itu kayak gimana gitu. Tapi kemarin tuh aku pernah ikut kayak di angkatan 2023 itu aku pernah ikutan juga kayak sebagai cutting gitu ya. Ikut meramaikan apa sekarang ya istilahnya? PKKMB. Ya PKKMB Oh iya. gitu. Jadi waktu itu aku seru banget gitu ya, dan kayak sayang banget aku tuh nggak Ngerasain sangat gitu iya ya. nggak bisa ngerasain hal itu gitu, makanya sayang banget. Padahal tuh kayak seru banget gak sih, kayak di welcome sama kating-kating gitu, kayak seru banget. Emang kalau boleh tahu Kak Kesha ngapain aja pas ospek di tahun 2023 itu? Tahun 2023, Iya berarti yang tadi. kita welcome-in itu ya? Iya. So, kalau aku inget itu kita tuh kayak nyanyi gitu kan, kayak welcome to Bundar gitu, welcome to Bundar gitu. Terus tuh kayak aku tuh banyak banget ya penampilan-penampilan dari UKM Bundar juga Iya. gitu. Dan itu tuh kayak masa pengenalan maba juga sih, kayak di maba tuh kayak oh ini ada UKM ini loh, dan bisa jadi koneksi juga antar maba dan cuttingnya gitu, menurut aku saling kenal gitu. Oke, kalau itu tentang ospek ya. Menurut kakak nih, ospek itu wajib atau enggak sih di dunia perkuliahan? Mungkin kalau konotatifnya itu negatif, itu kan kalau dulu kan ospek itu kan dikenal negatif Oh ya, iya, kayak maaf. maaf kayak bulian segala macam, itu kan kayak ih kok kamu di ospek sih, itu kayak Iya. negatif banget gitu kalau dulu ya. Kalau sekarang itu mungkin jauh lebih baik gitu dengan sistem pendidikan sekarang gitu, menurut aku ya. Namanya juga udah diganti ya Iya, sekarang juga ya. ganti ya PKKMB Iya, udah sekarang bukan ospek gitu, lagi. betul. Jadi kayak lebih perkenalan maba terhadap kampusnya sendiri gitu ya. Kayak dunia perkuliahan yang baru kayak gimana. Iya, betul. Tadi ngomongin ospek nih, berarti aku mau lanjut ke istilah yang umum, yaitu bedanya fakultas sama jurusan itu apa? Oke, menurut aku kalau fakultas itu suatu kayak jadi kalau fakultas itu kumpulannya jurusan gitu. Oke. Misalnya fakultas FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di bawahnya itu bisa ada ilmu politik, bahkan ilmu komunikasi juga tuh di univ lain tuh masuk ke FISIP juga gitu. Atau juga tuh ada fakultas teknik yang di bawahnya tuh ada teknik, misal teknik elektro, teknik industri dan lain-lain gitu. Oke, jadi memang fakultas itu adalah kumpulan-kumpulan dari beragam jurusan gitu ya Kak. Yang memayungi lah istilahnya ya. Oke, berarti ada perbedaan makna ya Kak di situ Iya, ya. betul. Oke. Baik, itu bedanya fakultas dan jurusan. Lanjut lagi nih ke bagian akademik. Aku mau nanya bedanya KRS dan SKS itu apa sih Kak? Kalau KRS itu menurut aku kayak kartu rencana studi ya. Oke. Nah,
Jadi tuh di dalam KRS itu biasanya tuh ada beberapa matkul Mhm. dan matkul itu mata kuliah ya teman-teman. Iya, Jadi, kayak gitu. di matkul itu tuh biasanya tuh ada 2 SKS, 3 SKS gitu. Jadi Oke. SKS tuh lebih ke, berapa jam sih kayak satuan, Satuan eee, apa kredit ya, semester bukan? iya satuan kredit Kredit semester semester. itu. Ya jadi misalnya kalau kita tuh ada matkul misalnya dasar-dasar jurnalistik itu 2 SKS, itu tuh 2 kredit studi Oh gitu ya, ya, kayak paham. kalau apa ya, kalau istilahnya tuh kayak lebih ke 2 jam sih guys, kayak misalnya kayak secara umumnya gitu ya. Mhm. Oke, jadi kalau misalnya SKS itu misal ada 2 SKS nih di sebuah Iya mata kuliah, berarti biasanya nih kalau 2 SKS ini berarti 2 jam gitu iya ya? betul. Oke. Nah, SKS-SKS itu berarti masuknya ke KRS-nya? Iya betul, Oh, satu semester gitu. oke, berarti jadi KRS itu kumpulan-kumpulan dari mata kuliah yang isinya itu ada SKS-nya gitu Iya ya, Kak? betul, betul banget. Oh, baik baik. Oke, itu bedanya KRS dan SKS. Lanjut nih, ngomongin tentang SKS, yaitu satuan kredit semester, aku pengen tanya, kan nyerempet juga tuh ke mata kuliah. SKS atau mata kuliah itu bisa dipilih sendiri atau memang udah disesuaikan sama jurusan kampusnya gitu? Kalau di case aku, itu kita tuh udah paketin gitu. Jadi kita Mmm, tinggal, di sana tuh daftar ulangnya aja gitu. Sedangkan KRS dan SKS itu sudah ditentukan oleh kampus saya itu sendiri. mmm, Tapi di case lain dari univ lain tuh lebih ke ada yang perebutan gitu ya teman-teman, kayak iya iya. misalnya jam 12 malam nih, kalian tuh harus cepet-cepetan ambil matkul ini, SKS ini, dosennya ini gitu. Oh, iya, Jadi agak bersyukur ya di sini jadi kayak kita tuh nggak harus tengah rebutan, malam rebutan, iya. overthinking-an setiap semester gitu ya. Jadi kayak agak, oke kalau semester ya kita liburan gitu, nggak usah pusing-pusing SKS gitu. Karena udah dipaketin juga ya, Iya enaknya di betul. situ ya. Iya, enakan di situ. Tapi kalau misalnya nih aku mau tanya lebih dalam lagi, kalau misalnya nih, mata kuliah yang udah dipaketin nih kayak case Kakak di perkuliahan Kakak, itu ada plus minusnya nggak? Menurut aku minusnya itu mungkin ya, kan kalau di univ lain itu mungkin kalau kita beda dosen gitu kan masih beda, apa ya, beda mahasiswa juga ya. Jadi Iya. kita tuh lebih ke kayak, kelasnya tuh kayak sama terus gitu loh teman-teman. Jadi kayak temennya itu-itu lagi gitu selama, yang kita ambil itu kan kayak KRS sama SKS sama matkul kita ambilnya kan sama ya, sama Oh dosennya iya, juga sama betul betul. gitu. Di kelas univ lain kan kadang-kadang ada yang KRS sama matkulnya sama, SKS sama matkulnya sama tapi dosennya beda, Oh itu iya. bisa beda temen-temennya juga. Iya sih, oke. Oke, itu bedanya, SKS yang dipaketin sama enggak ya. Oke, masuk lagi ke bagian akademiknya nih. Kalau misalnya nih di sekolah itu kan ada yang namanya nilai rapor kan, tapi kalau misalnya di dunia perkuliahan itu ada yang namanya IP dan IPK. Nah, boleh tahu nggak Kak bedanya IP dan IPK itu apa? Oke, simpelnya gini ya, jadi kalau misalnya IP itu, nilai, yang kalian dapatin selama 1 semester. Mhm. Jadi misalnya, kalau misalnya nilai kalian A semua itu bisa dapat IP 4 gitu. Mhm. Sedangkan kalau IPK itu lebih ke, kumulatif kayak ke Oh, semuanya gitu. Misal kalian oke. semester 5 misalnya, nah IPK kalian itu misalnya 4, berarti tuh IP kalian dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 itu berarti 4 4 4 gitu. terus ya? Ya kecuali kalau kalian ada 3,98 itu tuh bakal mempengaruhi IPK-nya Oh, gitu. berarti IPK itu ngaruh ke IP-nya gitu ya? Iya betul. Oke, jadi IP itu per semester. IP itu per semester. Oke, Jadi kalau misalnya IPK IPK itu, eee, apa ya, jumlahnya jumlahnya, dari jumlah semua totalnya, semester. betul. Itu tadi kita bahas tentang KRS, SKS, IP, dan IPK juga. Masuk lagi nih ke bagian sistem belajarnya mungkin kali ya. Nah, di mungkin sekolah ya, itu ada yang namanya guru. Tapi kalau misalnya di dunia perkuliahan itu beda lagi istilahnya kan, ada yang namanya dosen. Tapi dosen itu banyak banget. Ada yang namanya dosen pengampu, ada yang namanya dosen pembimbing, ada dosen penguji, ada juga yang namanya asisten dosen. Itu bedanya apa aja sih, Kak? Dosen, oke. Dosen itu emang ada berbagai macam Banyak ya. ya? Ya, setahu aku tuh dosen pengampu itu lebih ke kayak dosen mata kuliah. Oke. Jadi kalau misalnya kalian nih, kalau simpelnya itu ada guru SMA, guru Guru SMA, iya, IPA, guru guru IPA. bahasa Indonesia, guru MTK itu istilahnya
kalau di kampus tuh kayak dosen pengampu gitu. Hmm. Terus ada dosen penguji. Kalau dosen penguji itu lebih kayak kan kalau kita itu kan kadang-kadang suka ada sidang gitu ya. Suka Sidang ada skripsi. ya sidang skripsi, sidang penelitian atau sidang apa gitu ya. Mhm. Itu bisa tuh yang nguji itu dosen penguji gitu. Oke. Nah, jadi kan sebelum kita melakukan penelitian itu kan kita dibimbing ya. Nah, Mhm. kita dibimbing oleh dosen pembimbing gitu. Oke. Dan kadang-kadang tuh dosen pembimbing itu juga nemenin kita saat disidang oleh dosen penguji gitu, Oke. skripsi gitu ya. Biar Yang nggak belain sendirian. kita gitulah Iya. guys gitu ya. Biar nggak sendirian gitu ya. Iya betul. Terus ada apa lagi dosen? Asisten dosen. Oh ya kalau asisten dosen itu lebih ke kayak mahasiswa atau mahasiswa yang dipercaya oleh dosen untuk mengajar gitu. Jadi bisa Hmm. dapat tambahan juga nih teman-teman kalau teman-teman bisa jadi asdos gitu ya. Asdor, ya. Oke. Oke, itu mungkin dosen pengampu adalah dosen yang mengajari di Iya, kelas gitu iya ya, tergantung matkulnya. iya Ya, betul. gitu. Kalau misalnya dosen pembimbing itu yang membimbing kita pas lagi penelitian, sementara dosen penguji itu yang nguji kita untuk penelitian itu gitu ya. Iya betul. Oke, singkatnya begitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita bahas juga nih istilah-istilah yang ada di dunia perkuliahan di bidang profesinya itu ada dekan, ada kaprodi, sama ada rektor itu bedanya apa aja sih Kak? Ada ya oke. Jadi rektor itu lebih ke yang menaungi semua apa yang paling tinggi di universitas yang tahu aku ya. Kayak kepala sekolah ya? Iya kayak kepala sekolah. Jadi itu rektor itu misalnya Universitas Gunadarma. Di Mhm. Universitas Gunadarma tuh punya satu rektor. Mhm. Nah, terus di bawah itu ada apa ada Dekan. dekan gitu. Terus dekan itu satu per fakultas ya kalau nggak salah ya. Iya, Terus fakultas. kalau kaprodi itu per prodi Prodi. gitu atau program studi gitu. Misalnya kayak berjurusan kayak misalnya kan kalau fisip itu kan misalnya dekan fisip misalnya ya. Mhm. Terus kalau misalnya ilmu komunikasi itu biasanya itu kaprodi ilmu komunikasi gitu. Oke, jadi memang aku recall lagi ya, kalau rektor itu memang yang paling atas ya Iya bahasanya ya, betul. paling atas kayak kepala sekolah, terus lanjut ada yang di bawahnya tuh ada dekan ya, dekan sama baru kaprodinya Iya gitu ya. Karena memang kalau jurusan-jurusan ini kumpulannya dari fakultas gitu ya. iya Gitu. betul. Kurang lebih begitu ya, Kak, ya? Iya betul. Oke, itu istilah di bidang akademiknya. Sekarang aku mau coba tanya nih, Kak, istilah di luar akademiknya itu kayak UKM, HIMA, sama BEM itu bedanya apa aja sih, Kak? Oke, kalau UKM itu lebih ke kayak ekskul-ekskul yang ada di sekolah kalian dulu, itu misalnya kayak basket atau misalnya kayak tari, itu tuh ada UKM-nya di universitas masing-masing gitu. Kita Hmm. tuh sekarang tuh universitas ya, jadi kayak kalian tuh bisa ketemu berbagai macam siswa dari berbagai jurusan gitu, dari sana gitu. Oke. Terus kalau BEM Mhm. itu padahal Badan Eksekutif Mahasiswa. BEM itu tuh lebih cakupan tuh kayak luas gitu sih Luas. teman-teman. Kayak misalnya per fakultas atau bisa tuh ada per universitas juga gitu saking luasnya gitu. Nah, HIMA itu di sana tuh kayak per jurusan atau per fakultas gitu. Mmm. Terus apa disesuaikan lagi oleh kebijakan kampus masing-masing gitu. Mhm. Kayak ada univ yang himanya itu per jurusan, ada yang himanya per fakultas, dan BEM juga ada yang gitu ya, kayak Iya. ada yang per fakultas Juga. atau ada yang per universitas gitu. Jadi kalau bedanya BEM atau hima, BEM itu lebih luas cakupannya dan hima itu sebenarnya luas juga tapi nggak seluas BEM BEM, gitu. oh, oke, baik baik. Memang BEM itu lebih luas lah ya istilahnya Iya ya. betul. Kalau UKM lebih ke ekstrakurikuler, Iya fokusnya ke betul. situ. Iya. Nggak luas-luas banget, tapi memang kayak ekskul Iya, gitu ya. ekskul. Kalian belajar juga di sana gitu. Mmm. Kalau itu tuh ada lomba-lomba juga ya. Oh ya, betul betul. Tuh. Kalau BEM sama Hima tuh lebih ke buat event kali ya? Iya, organisasi. Kalau kalian Organisasi suka banget. rapat-rapat nih, suka debat, suka Iya, diskusi, itu kalian boleh banget ikut BEM sama Hima gitu. organisasi banget. Iya, betul. Oke, aku lanjut nih. Dari tadi tuh yang di istilah-istilah di luar akademik, aku mau lanjut nanya tentang KKN dan magang. Boleh dijelasin nggak KKN itu apa, sama magang itu ngapain aja sih, Kak? Oke, kalau setahu aku kalau Kakak itu kuliah kerja nyata ya. Oke. Tapi sayang banget di Gundar itu belum ada KKN yang wajib untuk mahasiswa Oke. gitu.
mungkin kalian tuh bisa ikut KKN di ada kalau nggak salah apa ya, kayak ada suatu apa namanya, ada yang mengadakan KKN juga di Bundar. Kalian tuh bisa ikut juga di situ kalau ingin ingin kayak Mengikuti. iya kayak mengikuti KKN tersebut gitu, kalian bisa banget, tapi itu lebih sifatnya opsional gitu. Hmm. Kan soalnya di berbagai universitas itu kan lebih ke wajib gitu ya, kayak kalian tuh Betul. kalau mau lulus tuh wajib KKN gitu Iya, istilahnya betul ada gitu itu ya. ya. Terus kalau buat apa namanya, Magang? kalau buat teman magang itu sesuai kebijakan kampus masing-masing juga ya teman-teman. Kalau magang itu lebih ke kalian tuh kerja ke suatu perusahaan gitu. Oh gitu. Atau kayak istilahnya kalau SMA itu kayak PKL gitu ya teman-teman. Kalau kalian SMK, misal kalian tuh udah nggak awam lagi dengan istilah PKL gitu ya gitu. Jadi kalau kalian misalnya pengen ngerasain kerja di dunia profesional beneran tuh, kalian bisa ikut magang karena kalian akan belajar, terus akan mendapatkan experience itu juga, akan mendapatkan ilmu gitu juga gitu. Kalau boleh tahu Kak Keca ini udah magang apa belum? Aku kebetulan udah magang. Seru nggak Kak? Coba dong boleh sharing dong. Eee, Sejauh ini seru ya, karena tuh di sini tuh aku kan ilmu komunikasi, jadi Iya. kayak bener-bener enjoy banget kayak bikin konten atau aku kayak bikin copywriting, dan kebetulan aku suka banget sama nulis, jadi Iya. kayak aku bener-bener enjoy banget sama magang aku kali ini gitu. Seneng ya Kak ya? Iya Seru seneng ya banget, kalau iya seneng magang. banget. Kalau KKN nih Kak, yang Kakak tahu tentang KKN tuh apa sih? Ada nggak Kak kira-kira? Kayak itu setahu aku kita tuh kayak membuat suatu program gitu ya teman-teman, kayak pembangunan atau apa gitu di suatu desa yang membutuhkannya gitu. Biasanya tuh ada kayak yang bangun apa namanya, Perairan iya mungkin ya? perairan, ada yang membantu kayak kalau kedokteran tuh biasanya tuh kayak buka puskesmas Iya. gitu kan gitu. Iya, pengecekan Iya gitu. pengecekan ke Kesehatan. warga-warga gitu, betul. Oke oke. Satu lagi nih mungkin, yaitu istilah tentang UKT. UKT itu apa sih Kak? KT itu adalah yang harus kalian bayarin di first semesternya gitu ya teman-teman. Itu benar-benar ini kalau kalian sebagai mahasiswa tuh kayak udah apa, Udah wajib. dengar UKT itu kayak Pusing, aduh pusing gitu pusing kayak banget. kamu tuh gede banget Gede banget tuh. perasaan aku kalian tuh bisa jadi beasiswa juga ya teman-teman, kayak banyak banget beasiswa di luar sana gitu. Iya. Karena enak kalau misalnya pakai beasiswa tuh tenang ya bawaannya Iya ya. betul, karena kayak lumayan ya teman-teman gitu ya per semester gitu. Pusing. Pusing gitu. Kalau misalnya udah KT udah keluar, ampun harus ngasih gak ya ke mutua gitu. UKT itu dibayar per semester. Iya betul. Kalau satu semester itu berapa bulan Kak? Biasanya tuh 6 bulan ya. Bulan. Jadi kayak per 6 bulan Bayarnya per 6 bulan. Oke. Terakhir banget nih dari Kak Kesha, mau ada nggak hal-hal yang pengen Kakak sampein ke teman-teman yang mungkin mau jadi maba nih, ke teman-teman yang SMA atau SMK sekarang? Ada nggak nih yang mau disampaikan? Mungkin kalau buat maba sekarang itu mungkin kalian bisa enjoy dulu kayak cari enjoy di apa kampus, apa ya, kayak kehidupan di kampus Iya, ini gitu. cari Karena tahu. bakal beda banget lah teman-teman dengan kehidupan kalian di SMA. Mungkin kalau di SMA tuh kayak kalian tuh kayak apa namanya, kayak diayomi banget sama guru kalian. Tapi Betul. kalau di kuliah tuh lebih dilepas gitu ya sama dosen, kayak even kalau kalian mau nggak kuliah, cuma masuk kelas, kayak itu terserah kalian gitu, Iya. karena kalian yang bakal rugi gitu ya Betul. teman-teman. Kayak misalnya kalian nggak dapet nilai, itu kan kalian sendiri yang rugi, kalian Iya. udah bayar UKT segitu mahal gitu ya. Betul banget. Terus kalian nggak bisa memanfaatkan itu dengan baik gitu. Sayang banget. Iya betul. Terus saran aku juga, mungkin kalian tuh boleh main, tapi jangan terlalu banyak main gitu. Kenapa? Kayak menurut aku, sekarang itu dengan yang ekonomi yang sekarang gitu ya. Indis ekonomi. Iya, industri ekonomi gitu, kayak menurut aku kalian tuh harus banyak mencari pengalaman organisasi, volunteer, atau magang gitu. Kalian bisa curi-curi start pada semester awal gitu ya teman-teman. Biar nanti pas lagi kalian emang waktunya magang tuh kalian tuh udah punya pengalaman di CV gitu ya. Iya. Karena di CV sekarang tuh kayak saingan kalian tuh nggak cuma teman sekelas kalian, nggak cuma teman sekampus kalian, even Tapi kayak iya kayak adik tingkat kalian, kakak tingkat kalian, itu saingan kalian juga gitu di dunia kerja. Oke, itu
sekian mungkin ya bincang atau diskusi seru bareng Kak Kesha di sini ya. Terima kasih buat Kak Kesha karena udah nemenin aku di sini buat jadi narasumber. Oh, sama-sama Kak Dewi. Oke, Semoga bermanfaat ya teman-teman. pasti. Nah, teman-teman, itu dia bincang seru dan diskusi seru bareng Kak Kesha. Terima kasih Kak Kesha sebagai narasumber yang udah mau nemenin aku di sini ngobrol-ngobrol tentang istilah-istilah apa aja sih yang ada di dunia perkuliahan. Makasih ya Kak Kesha. Sama-sama Kak Dewi. Oke, mau nggak mention nama IG-nya? Boleh, kalian tuh bisa hubungin aku hubungin ya. Iya, Kalian bisa apa namanya? follow. Ya bisa follow IG aku di @kesyamaira. Ada di sini ya teman-teman. Ada @kesyamaira di sini. Oke, Kesha Mayra di sini. Iya di sini. Gitu. Ada lagi yang mau di-mention? Mungkin kalau kalian pengen connect juga di LinkedIn, kalian bisa banget cari Kesha Maira Iskandar. Ada juga ada di sini ya teman-teman. Kalian bisa connect dan nanti aku bakal connect balik gitu. Oke, itu dia buat Suners yang mau insight lebih banyak lagi, boleh langsung follow di Instagram dan juga TikTok @majalah_sunday. Oke, makasih Kak Kesha. Di sini aku Dewi Triana dan Kak Kesha pamit undur suara. Dadah.